Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya kita pasti tersesat dan terjerumus dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita. Terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala untuk berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali beribadah untuk mendengar sabda firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih pada pagi ini. Kami membuka hati kami, pikiran kami dan jiwa kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Roh Kudus, pakailah hamba-Mu dan mulut hamba-Mu Tuhan pakai. Perkataan keluar dari mulut hamba-Mu bukan perkataan manusia, tetapi perkataan-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga umat-Mu mengerti atas setiap kehendak-Mu. Berfirman pada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini khotbah kita, tema kita, iman yang dicuri. Agak unik saudara kasih Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di Lukas 8 ayat 12 sampai 15. Ayat 12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang-orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ayat 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakal. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa percobaan mereka murtad. Ayat ke-14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat ke-15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara-saudara kasih Tuhan, sadar atau tidak, hidup rohani kita selalu berada dalam medan peperangan rohani. Iblis memiliki satu tujuan utama, yaitu menghancurkan iman kita sebelum firman itu tumbuh dalam hati kita. Saudara kasih Tuhan, yang hari ini yang kita mau pelajari adalah bagaimana iblis bisa mencuri iman kita. Yesus sedang menjelaskan arti perumpamaan tentang penabur. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, di mana benih itu dicuri oleh iblis sebelum sempat bertumbuh di dalam hati kita. Mengapa firman bisa dicuri? Firman bisa dicuri dalam hati manusia sebelum menghasilkan iman yang menyelamatkan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana kita menjaga iman agar kita tetap bertumbuh? Maka saya ajak saudara, kita waspada terhadap pencuri iman yang berjuang untuk mempertahankan iman itu di dalam diri kita. Saudara kasih Tuhan, Yesus sedang mengajar tentang perumpamaan penabur. Benih itu adalah firman Tuhan. Tanah itu adalah hati manusia. Iblis digambarkan seperti burung yang mencuri benih sebelum ditumbuh. Saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam penjabaran pada Lukas 8 ayat 12, yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang-orang yang telah mendengar firman Tuhan.
Orang itu mendengar firman Tuhan, mengikuti kebaktian, membaca Alkitab, mendengar khotbah, dan ikut persekutuan. Masalahnya adalah mereka hanya mendengar dengan jasmani, tapi hatinya tak terbuka. Hati mereka seperti sejalan setapak yang keras, yang tak ada penyerapan. Hanya firman Tuhan hanya sekedar lalu lintas di telinga, masuk dan keluar saja. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya berikan contoh. Orang yang mendengar firman Tuhan itu, orang yang mendengar firman tapi berkata, itu cuma orang lain, bukan untuk saya. Saya tahu firman Tuhan itu benar, tapi saya belum bisa berubah. Nah, itulah yang sering sekali firman itu tidak masuk ke dalam hati kita. Firman itu hanya masuk di telinga dan lewat sekilas. Hanya firman Tuhan hanya lewat di telinga dan hanya lewat seperti lalu lintas. Tidak masuk ke dalam diri kita dan tidak tumbuh imannya. Jika firman itu tertanam dalam hati kita, maka akan muncul iman. Maka kita berkata, itu firman buat saya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, maka saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, kemudian datanglah iblis. Iblis adalah pencuri utama iman. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saat firman ditaburkan, iblis langsung bertindak untuk menghalangi iman kita, untuk kita percaya, menghalangi iman kita supaya kita bisa mengerti setiap apa yang dikatakan Tuhan, menghalangi kita supaya iman itu bertumbuh dalam diri kita. Nah, saudara kasih Tuhan, cara bagaimana iblis datang? Dia mengganggu pikiran kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, mulailah pikiran kita mulai memikir yang lain-lain. Sudah memikir untuk mau makan apa, sudah memikir untuk pekerjaan, memikirkan berkat, memikirkan utang, memikirkan permasalahan. Jadi firman tidak masuk. Membuat kita lupa semua yang kita dengar. Membuat hati kita keras dan tidak peduli firman yang kita dengar. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Lalu iblis mengambil firman Tuhan yang kita dengar. Sehingga hati kita yang keras membuat firman Tuhan itu mudah dicabut. Saudara-saudara kasih Tuhan. Iblis akan mengambil semua firman Tuhan yang kita dengar. Supaya apa? Supaya hidup kita penuh dengan keraguan. Supaya tidak timbul iman kokoh, tidak imun kepercayaan yang teguh, yang kuat. Lalu iblis membuat kita sibuk dengan duniawi, membuat kita lihat handphone, medsos, semua, sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk mendengar firman Tuhan. Dan iblis juga akan memunculkan, mengingatkan kita dosa-dosa yang kita dulu yang belum dilepaskan, masa lalu kita. Sehingga kita merasa tidak punya gairah. Sehingga kita punya rohani malas. Ya, tidak lagi mencari Tuhan. Nah, saudara-saudara, firman tidak berakal itu akan hilang. Orang itu akan kembali dalam kegelapan, saudara-saudara kasih Tuhan. Supaya kita tidak percaya, maka kita tidak diselamatkan. Target utama iblis adalah menghalangi orang percaya kepada Kristus supaya tidak diselamatkan. Nah, saudara, tanpa iman, manusia tidak bisa diselamatkan. Jika iman saudara dicuri, keselamatan pun hilang. Orang itu tetap hidup dalam dosa. Tetap hidup, tetap beribadah, tetap menjalankan pelayanan. Tapi ujung-ujungnya masuk menuju kebinasaan. Tidak mendapatkan kekalahan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara, tanda-tanda iman mulai dicuri. Saudara, sadar atau tidak, kita mulai tidak bergairah lagi untuk baca firman Tuhan dan berdoa. Dan kita sulit sekali mengerti firman Tuhan kita baca. Mudah sekali marah, tersinggung saat firman Tuhan mengkoreksi kita. Cepat lupa isi khotbah dan renungan yang kita dengar. Lebih sibuk urusan dunia daripada rohani. Saudara kasih Tuhan, ada 5 cara menjaga iman agar tidak dicuri. Pertama, rendahkan hatimu saat mendengar firman Tuhan.
Doa sebelum membaca dan mendengar firman Tuhan. Undanglah Roh Kudus untuk membuka hatimu. Fokus dan serius menyimak setiap firman Tuhan. Jauhilah sekali gangguan, terutama handphone. Catat setiap firman Tuhan didengar. Renungkan setiap kita mengikuti ibadah, setiap khotbah, kita renungkan setiap yang disampaikan. Dan segera lakukan firman Tuhan itu. Jangan hanya dengar, tapi langsung praktekkan. Kemudian rajin berdoa. Doa membuat hati kita yang keras menjadi lembek. Doa membuat hati kita yang keras untuk menerima firman Tuhan menjadi terbuka. Puasa ada mematikan kedagingan kita agar kita bisa menerima hadirat Tuhan, menerima firman Tuhan. Dan bergaullah dengan komunitas yang sehat, berkumpul dengan orang-orang yang mencintai firman, berdiskusi tentang firman secara rutin terus-menerus. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya berikan satu ilustrasi. Burung yang mencuri benih. Seorang petani menabur benih di ladangnya. Namun sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan yang keras. Burung-burung datang mencuri benih itu. Sebab benih itu tidak bisa masuk ke dalam tanah yang keras. Petani itu berkata, jika jalan ini lunak, benih ini pasti bisa masuk dan bertumbuh. Begitulah hati manusia jika keras. Iblis dengan mudah mencuri firman-Nya. Tapi jika hati lunak, firman itu akan berakal dan akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita perlu waspada setiap kali kita mendengar firman Tuhan. Jangan menganggap remeh. Jangan menganggap remeh setiap ibadah. Jangan biarkan hati kita keras atau cuek. Firman yang kita dengar hari ini menentukan nasib kita kekal selama-lamanya. Jadi hari ini Tuhan mengingat kita semua tentang bahaya pencurian iman. Mari kita periksa diri kita. Apakah saya sedang mengalami pencuri iman? Jika saudara mengalami, ayo saudara, bukalah hati saudara, berkonsentrasi saat membaca firman Tuhan, berkonsentrasi saat mendengar khotbah, berkonsentrasi saat mendengar setiap kata-kata firman Tuhan, dicatat dan diingatkan, direnungkan, diresapi. Jangan sampai tercuri. Jauhilah semua peralatan yang ada sekeliling saudara supaya tidak mengganggu saudara. Kedua, apakah firman itu masih tertanam dan kuat di hati saya? Jika saudara kuat, jika saudara firman sudah tertanam dan kuat di hati saudara, maka saudara praktekkan firman Tuhan itu. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur. Engkaulah mengajar kami agar kami tetap beriman. Setiap firman yang kami baca, Engkau suruh kita merenungkan firman itu. Dan ketika kita mendengar khotbah, setiap firman itu Engkau suruh kita mencatat dan merenungkan dan mempraktekkan firman itu. Dan selalu berkomunikasi dengan firman itu. Dan terus-menerus membaca firman itu. Agar kita punya iman yang kokoh dan kuat. Dan tidak tercuri oleh si iblis. Tuhan lindungi kami. Supaya kami bersekutu dengan Engkau dengan kuat. Dan Tuhan Roh Kudus pimpin kami. Hadirat memertai kami semuanya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, jaga kami. Supaya kami terus bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan kami terus bisa ditaburi firman Tuhan. Dan hati kami selalu terbuka untuk mendengar firman Tuhan. Dan hati kami selalu kuat untuk menerima firman Tuhan. Bertumbuh di dalam iman kita. Dan telinga kita selalu dengar firman Tuhan masuk ke dalam hati kita. Dan kuasa Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iman yang dicuri ada ketika kita mendengar firman Tuhan. Maka firman Tuhan tidak masuk ke dalam hati kita. Hanya melewati telinga kita seperti lalu lintas lewat. Ketika firman tidak masuk ke dalam hati kita, tidak akan bertumbuh. Bagaimana dengan saudara? Jika saudara mau hidup kuat, jika saudara iman mau kuat, dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan,
jimatkan firman Tuhan masuk ke hati saudara. Firman itu akan hidup sehingga saudara bisa melihat mujizat dan kuasa Tuhan menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati.